Hai Sobat Tim Medika. Kalau kalian beli nebulizer, pasti bakal dikasih nebulizer merek Omron tipe C8 atau C101, dimana jenis ini tipenya nebulizer kompresor. Tahu nggak sih, nebulizer itu ada 3 jenis, ada nebulizer kompresor, nebulizer mesh, dan nebulizer ultrasonic. Apa sih perbedaan dari ketiga jenis nebulizer dan mana yang paling baik dan rekomend untuk kalian? Yuk kita bahas! Di sebelah saya ini sudah ada nebulizer merek OneMed yang mewakili 3 jenis nebulizer, di mana tipe 405A nebulizer kompresor, tipe M102 nebulizer mesh, dan 402C nebulizer ultrasonic. Yuk kita bahas dari nebulizer kompresor tipe 405A. Nah, tipe nebulizer kompresor OneMed ini ukurannya udah paling kecil dibandingkan nebulizer kompresor lainnya yang ukurannya masih besar-besar. Nebulizer kompresor ini adalah jenis nebulizer yang paling umum yang sering digunakan. Biasanya menggunakan kompresor ini untuk menghasilkan tekanan udara yang tinggi. Tekanan udara ini digunakan untuk mengubah cairan obat menjadi kabut yang mudah dihirup. Nebulizer kompresor efektif dalam menghasilkan partikel kabut yang relatif besar, sehingga cocok untuk mengobati penyakit pernafasan seperti asma, bronkitis, dan PPOK. Selanjutnya, nebulizer M102. Ini jenis nebulizer mesh. Ini ukurannya udah portable dan kecil ya kalau kita lihat. Nebulizer mesh ini sudah menggunakan teknologi saringan kecil yang bergerak dengan frekuensi tinggi. Saringan ini memecah obat menjadi partikel-partikel yang sangat kecil. Partikel-partikel ini kemudian dilewati melalui saluran keluar yang menghasilkan kabut sangat halus. Nebulizer mesh ini umumnya lebih portable dan compact dibandingkan nebulizer kompresor. Mereka juga menghasilkan partikel kabut yang sangat halus yang memungkinkan menyerapnya lebih baik dan saluran pernafasan. Biasanya digunakan untuk mengobati asma, alergi, dan penyakit pernafasan lainnya. Selanjutnya, ini jenis nebulizer ultrasonic, tipe yang terakhir aku bahas. Nah, ini tuh ukurannya lumayan besar ya. Nah, nebulizer ultrasonic ini menggunakan gelombang ultrasonic untuk menghasilkan kabut obat. Biasanya memiliki elemen ultrasonic yang bergetar dengan frekuensi tinggi dalam wadah obat cair. Getaran ini menyebabkan cairan pecah menjadi partikel-partikel yang sangat kecil yang kemudian diubah menjadi kabut oleh efek kapiller. Nebulizer ultrasonic menghasilkan partikel kabut yang sangat halus dan dapat dihirup dengan mudah. Mereka sering digunakan untuk mengobati asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru. Untuk kelebihan nebulizer kompresor, dia ini lebih efektif dalam menghasilkan partikel kabut yang relatif lebih besar dan lebih cocok untuk mengobati penyakit seperti asma, bronkitis, dan PPOK. Umumnya, untuk nebulizer kompresor, dia ini tersedia secara luas dan lebih terjangkau dibandingkan jenis nebulizer lainnya. Nah, nebulizer kompresor ini dapat digunakan dengan berbagai jenis obat cairan. Jadi mau obat cairannya itu kental ataupun tidak kental, nebulizer kompresor ini bisa mengubahnya menjadi cairan obat atau kabut obat yang mudah dihirup oleh kita. Untuk nebulizer kompresor OneMed ini kita dapat tas karena dia ini ukurannya sudah bisa dibilang lebih portable karena bisa dibawa kemana-mana. Tidak sebesar nebulizer kompresor lainnya. Nah, di dalamnya ini kita dapat alat kompresor atau mesin kompresor seperti ini. Ukurannya mini ya, ini ukurannya mini. Lalu kita dapat adaptor seperti ini. Nah, di sini ada nebu kit atau tempat obat yang dimana ini bisa kita adjust ke keluar asapnya atau uapnya. Bisa kita adjust. Ini untuk nebu kitnya 8 mili kapasitasnya. Lalu lengkap dengan mouthpiece. Oke, dapat 5 filter cadangan, dapat selang, lalu dapat masker anak dan masker dewasa plus karet lenturnya untuk bisa dikaitkan seperti ini. Nah, dan untuk nebulizer kompresor biasanya itu dia memiliki ukuran yang cenderung lebih besar ya dibanding nebulizer mesh atau nebulizer
biasanya. Lalu nebulizer kompresor ini dapat menghasilkan suara yang cukup bising saat digunakan karena menggunakan mesin kompresor, dimana si suaranya itu seperti pompa ban, jadi cukup bising. Lalu untuk jenis nebulizer kompresor ini, partikel kabutnya yang dihasilkan tidak sehalus nebulizer mesh atau nebulizer ultrasonik. Selanjutnya, untuk kelebihan nebulizer mesh tipe M102. Nah, nebulizer mesh ini dia itu menghasilkan partikel kabut yang sangat halus yang memungkinkan penyerapannya lebih baik oleh saluran pernafasan kita. Untuk tipe mesh ini lebih portable dan lebih compact sehingga lebih mudah digunakan dibawa kemana-mana untuk berpergian atau untuk traveling. Cocok banget nih untuk tipe mesh ini karena dia bisa menggunakan baterai atau di charge menggunakan power bank. Untuk nebulizer mesh ini, dia itu lebih efisien dalam penggunaan obat cair karena meminimalisir pemborosan. So pasti kalau kalian beli nebulizer tipe ini, dia tuh dapat tas karena dia tipenya yang portable, bisa dibawa kemana-mana ya. Untuk kekurangan si nebulizer mesh ini biasanya itu lebih mahal dibandingkan nebulizer kompresor, dan ada kemungkinan tersumbatnya jaringan mesin jika tidak dirawat dengan baik. Jadi sebaiknya kalau kalian nih udah menggunakan si nebulizer mesh ini, sebaiknya langsung dibersihkan, yaitu dengan direndam dengan air hangat selama 15 menit lalu kalian lap dengan handuk kering. Untuk dalamnya ini kita dapat baterai A2 2 buah. Lalu di sini ada colokan atau kabel. Ada alatnya. Ini alatnya mini banget ya, kayak gini. Lalu dapat aksesoris. Aksesorisnya ini kita dapat mouthpiece dan dapat 2 masker anak dan dewasa. Oke. Nah, untuk nebulizer mesh ini tidak cocok ya untuk penggunaan obat-obatan yang memiliki viskositas yang tinggi atau kandungan partikelnya yang besar. Jadi untuk obat yang mungkin lebih kental di nebu mesh ini tidak direkomendasikan ya, karena takutnya malah menyumbat keluarnya si uap ini gitu. Jadi kalau emang kalian menggunakan obat yang lebih kental, lebih cocok menggunakan nebulizer yang kompresor ini. Oke, selanjutnya ke tipe nebulizer ultrasonik. Yang terakhir, kelebihan nebulizer ultrasonik. Nah, tipe ini dia tuh menghasilkan partikel kabut yang sangat halus yang dapat dengan mudah dihirup oleh saluran pernafasan. Untuk tipe nebulizer ultrasonik ini tidak menggunakan kompresor sehingga beroperasi dengan sangat tenang dan dapat digunakan dengan berbagai jenis obat. Sekarang kita buka untuk lihat dalamnya ya. Nah, dalamnya ini kita dapat alatnya sebesar ini ya. Nah, untuk kekurangan si nebulizer ultrasonik ini biasanya lebih mahal dibandingkan dengan nebulizer kompresor. Dan tipe ini itu tidak cocok dengan obat-obatan yang memiliki viskositas yang tinggi atau kandungan partikelnya itu sangat besar. Jadi biasanya obat dengan yang lebih kental itu tidak bisa digunakan di nebulizer kompresor atau nebulizer ultrasonik ini. Dan tipe ini tuh tidak seefisien nebulizer mesh dalam penggunaan obat cair karena beberapa obat dapat terbuang. Sekarang kita lihat ya dapat apa aja aksesorisnya. Di dalamnya ini kita dapat vibrasi kayak semacam filter gitu. Boxnya ini kita dapat kabel colokan untuk menyalakan alatnya. Nah, di sini ada penutup si tabung cairannya. Ada aksesoris lainnya. Ada selang, ada 2 buah selang dengan ukuran yang berbeda. Ada mouthpiece, ada sambungan untuk penggunaan mouthpiece.
Di sini ada untuk sambungan penggunaan masker dan tersedia masker ukuran dewasa plus tarinya. Kayak gini. Sekarang kita bahas cara memilih nebulizer yang tepat dan juga nih buat kalian mengetahui jenis obat yang kalian miliki vikositas tinggi atau kandungan partikelnya yang besar. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja nebulizer ultrasonik atau mesh dalam menghasilkan kabut obat yang efektif. Berikut ada beberapa contoh obat dengan vikositas tinggi atau partikelnya yang besar. Beberapa obat cair seperti bronchodilator atau kortikosteroid lebih cocok untuk nebulizer dengan partikel kabut yang lebih besar, seperti nebulizer kompresor. Sementara itu, obat-obatan yang membutuhkan partikel kabut yang lebih halus seperti inhaler untuk asma bisa lebih baik diberikan dengan nebulizer mesh atau nebulizer ultrasonik. Selain dari obat, perhatikan juga dengan keportabilitasannya. Nah, buat kalian yang mungkin suka pergi-pergian terus membawa nebulizer di keluar rumah, kalian bisa menggunakan nebulizer mesh untuk kalian bawa kemana saja. Karena dia itu lebih simple, sudah menggunakan baterai atau bisa digunakan dengan power bank. Nebulizer kompresor cenderung lebih besar dan tidak se-portable jenis nebulizer mesh. Dan yang terakhir adalah dari kemudahan penggunaan. Nah, kalian juga harus memperhatikan ya cara penggunaannya. Jika kalian ingin nebulizer yang mudah digunakan tanpa banyak pengaturan, nebulizer kompresor atau nebulizer mesh cocok untuk kalian gunakan atau menjadi pilihan utama. Sedangkan untuk nebulizer ultrasonik memiliki pengaturan yang lebih canggih seperti mode pengaturan dosis atau times yang dapat membantu penggunaan lebih terkontrol. Yang pertama, ini tipe nebulizer kompresor 405A. Kita bakal kasih tahu cara penggunaannya seperti apa. Yang pertama, di sini ada adapter yang bisa kalian colokin atau kalian pasang ke terminal ataupun stop kontak untuk menyalakan alat nebulizernya. Oke, bentar ya. Nah, jika sudah, ini kita sambungkan ke nebulizernya. Di sini ada lubang. Oke, ini udah nyala ya tadi. Ini kita offin dulu ya. Kalau udah terpasang seperti ini, di sini ada selang. Ini sudah include ya. Ini ada selang, ada dua ujung seperti ini. Yang satunya masukkan ke output ini. Sebelah sini. Sudah. Lalu kita ambil nebu kit. Ini nebu kitnya memiliki 8 mili maksimal cairan obat yang digunakan. Lalu pasang ujung selang ini ke bawah nebu kit ini. Ini kita buka tutupnya untuk masukin cairan. Nah, di sini kita menggunakan cairan biasa ya. Jika sudah, tutup kembali nebu kitnya. Nah, jika sudah seperti ini, di sini itu tersedia 2 masker, ada masker anak dan dewasa, juga 1 mouthpiece. Di sini kita coba pakai mouthpiece, pasang ke ujung ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, nyalakan alatnya. Untuk tipe kompresor ini, dia itu memiliki pengaturan uap yang bisa kita atur di atas tutup yang ini, di sini. Jadi kalau emang uapnya mau agak banyak, kita buka si penutup ini, si flow-nya, agar bisa lebih banyak uap yang keluar. Tapi kalau kalian emang membutuhkan nebulizer yang uapnya dikit, kalian tutup aja si pengaturan ini, kayak gitu. Selanjutnya tipe mesh. Cara pasang nebulizer mesh. Nah, di sini alatnya sekecil ini ya, karena kan dia itu tipenya portable yang bisa dibawa kemana-mana. Ini aku udah pasang baterai, dan disediain juga kabel untuk sambung ke power bank ataupun kepala adaptor. Kalau udah kepasang baterai seperti ini, kita bisa langsung masukin cairan obat. Di sini 8 mili ya untuk si obat yang digunakannya.
Tapi ini kita contohin pakai air bening. Nah, kalau udah dengan ditutup, lalu pilih mau pakai masker, ada masker anak, masker dewasa, sama mouthpiece. Kita samain aja ya menggunakan mouthpiece. Nah, seperti ini. Kita nyalain alatnya. Di sini ada tombol. Nah, ini untuk uapnya lebih banyak keluar. Untuk uapnya sendiri itu lebih halus dan gak bising ya, seperti nebulizer yang kompresor tadi. Ini kalau kita lihat itu benar-benar nggak bising sama sekali dan enak untuk digunakan di mana aja. Ini uapnya lebih banyak dibanding nebulizer kompresor. Oke, selanjutnya nebulizer ultrasonic. Ketiga, cara pakai nebulizer ultrasonic. Nah, di sini kita dapat kabel untuk kabel colokan. Kita pasang dulu ke terminal atau stop kontak. Jika sudah, sambungkan kabelnya ke alat. Nah, sudah nyala seperti ini. Di situ ada tangki yang bisa kita lepas. Nanti kita lepas dulu. Nah, itu ada tangki untuk menyimpan cairan obat di sini, di tangki ini. Dan juga ada tangki yang untuk air. Di sini ada level ada water level yang bisa kita masukkan air. Nih, kita airnya masukin. Nah, ada batas levelnya. Nah, jika sudah seperti ini, tangki untuk obatnya ini masukkan obat. Jika sudah terisi, tutup si tangki obat ini. Sehingga bunyi klik. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita pasang si selangnya. Untuk selangnya ada 2 selang. Ada penyambungnya juga. Masukkan selang kecil ini. Nah, seperti ini. Penyambungnya masukkan. Sudah terhubung. Masukkan lagi selang. Nah, sudah seperti ini. Untuk penggunaan masker, ini tersedia hanya masker dewasa doang ya. Untuk maskernya, di sini ada penyambungnya juga. Kita masukin dulu ke masker. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan ke selangnya. Untuk maskernya ini harus menggunakan tali ya, biar nggak perlu kita pegang-pegang. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin dulu talinya. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa panjangin ya si selangnya. Nah, kayak gini. Baru kita pasang maskernya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa nyalakan alatnya. Kita coba ya nyalakan alatnya. Atasnya itu ada plus dan minus untuk nambah volume. Ada times. Bisa kita atur. Nih, kita set di 6 menit ya untuk penggunaan si Nebu Ultrasonic ini. Kedua knob pengaturan, yaitu ada pengaturan untuk uap dan pengaturan untuk udara. Ini kita coba nyalakan untuk pengaturan uapnya. Nah, di sini uapnya masih dikit ya. Dan kalau kalian ngerasa uapnya sedikit, kalian bisa naikin lagi pengaturan uapnya di sedang. Seperti ini. Nah, ini uapnya udah kelihatan. Kalau kalian masih kurang sama uapnya, kalian bisa naikin lagi ke maksimal. Nah, ini maksimal, uapnya banyak banget ya. Ini kan beruapnya. Terus kalau misalnya kalau emang kalian butuhnya udaranya lebih kencang, kalian bisa atur nih udaranya di sebelah sini, dimaksimalin. Nah, ini udaranya makin kencang dan uapnya banyak, biar kalian nggak sesak napas. Tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan kalian ya. Ini kita kecilin lagi udaranya. Dan uapnya kita sesuaikan. Dan untuk tipe 4
402C ini juga sudah dilengkapi dengan times, ada pengaturan waktunya sesuai penggunaan kalian. Untuk soalnya tidak bising, seperti nebulizer mesh. Sekian video kita kali ini. Tadi kita udah bahas ketiga jenis nebulizer, ada nebulizer kompresor, nebulizer mesh, dan nebulizer ultrasonic. Nah, kira-kira kalian udah tahu ya nebulizer jenis mana yang cocok untuk kalian? Bisa langsung cek e-commerce kami, ada di Tokopedia, ada di Shopee. Atau jika kalian ingin lihat langsung alatnya, kalian bisa langsung join live Intimedica yang diadakan setiap hari pukul 10 pagi hingga 4 sore. Selalu ada voucher menarik, juga diskon yang gede-gedean. Salam sehat, Intimedica!